Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa vokasi akuntansi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bumi planet sebagai planet kehidupan. Teman-teman percaya nggak sih adanya zaman purba, adanya hewan-hewan seperti dinosaurus yang teman-teman bisa lihat pada gambar ini? Tuh ada burung, terus ada seperti semacam ini. Mungkin ini adalah awal dari jerapah yang bisa jadi. Teman-teman, apakah percaya? Terus kalau percaya pun, kenapa hewan-hewan seperti dinosaurus ini sudah tidak ada lagi pada saat ini? Kemudian, apakah masih ada sisa-sisa kehidupan purba yang dapat kita saksikan? Jika masih ada, di mana? Jika saat ini kita menyaksikan kehidupan di bumi ini penuh dengan aneka ragam jenis flora dan fauna. Ini semua merupakan bentuk makroevolusi yang berlangsung jutaan bahkan miliaran tahun. Pada awalnya, bumi hanya sebatas planet yang kosong dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Dalam proses pendinginan yang terus-menerus, lama-kelamaan, bumi menjadi dingin dan memungkinkan untuk kehidupan bagi makhluk-makhluk yang menempati bumi ini. Tentunya tidak mudah untuk menjadi sebuah planet yang dapat digunakan sebagai tinggal bagi kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pasti kita tahu harus ada makanan dan zat-zat lain yang mendukung kehidupan. Coba Anda tanam dua batang bunga dalam pot yang berbeda. Pot yang satu disiram air, pot yang lainnya jangan diberi air. Apakah hasilnya sama? Tentu tidak. Demikian juga bumi. Ketika sebuah planet bumi ada kehidupan di dalamnya, tentu di bumi memiliki kriteria tertentu yang mendukung adanya kehidupan. Apa saja kriteria atau syarat-syarat agar bumi di dalamnya itu terjadi kehidupan? Nah, berikut ini terdapat 5 syarat agar tercipta kehidupan di bumi. Yang pertama, seperti teman-teman tahu atau mungkin sering sekali mendengarnya, yaitu atmosfer. Udara merupakan sumber pernafasan yang berada di dalam atmosfer itu sendiri untuk seperti untuk merangkap, bukan agar udara itu terperangkap di dalam bumi. Sehingga jika pada planet tidak terdapat atmosfer, maka makhluk hidupnya tidak dapat bernafas. Tebal dan jumlah atmosfer harus sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Di samping sebagai kebutuhan bernafas, atmosfer juga berfungsi untuk melindungi kehidupan dari hantaman benda angkasa lain, seperti meteor yang seperti di film-film yang teman-teman mungkin sering tonton. Kemudian, syarat yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan. Jika pada sebuah planet tidak ada air, maka dipastikan di situ tidak ada kehidupan. Dan bumi itu sendiri, permukaan bumi tertutup 70% oleh air. Oleh karena itu, jumlah air yang ada di bumi begitu melimpah sehingga kehidupan memungkinkan terjadi di dalam bumi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu suhu udara. Tentunya suhunya yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Tidak boleh panas dan tidak boleh terlalu dingin pula. Apabila terlalu dingin maka dapat membeku. Sebaliknya jika terlalu panas maka dapat menimbulkan kebakaran. Kemudian yang keempat yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber kehidupan yang digunakan untuk proses metabolisme makhluk hidup. Tidak terbayang ya jika bumi ini tidak mendapatkan paparan sinar matahari. Dan bukan hanya itu, sinar matahari pun juga sinar yang sampai ke bumi tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh juga terlalu sedikit, harus seimbang. Oleh karena itu, sangat pas bumi dapat ditempati sebagai keberlangsungan makhluk hidup. Yang kelima yaitu memiliki medan magnet. Medan magnet berfungsi
untuk melindungi kita dari radiasi dan angin matahari yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dari persyaratan tersebut, ternyata planet bumi memiliki semuanya. Oleh sebab itu, planet bumi merupakan benda angkasa yang terdapat kehidupan. Jika demikian, bagaimana dengan planet yang lain? Apakah ada kehidupan lain selain di bumi? Jika ada, di mana tempatnya? Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA melakukan riset ruang angkasa melalui teleskop ruang angkasa Kepler yang diluncurkan sejak 2009 untuk mencari planet lain yang dimungkinkan berpenghuni di luar tata surya kita. Teleskop Kepler telah menemukan 1284 eksoplanet potensial, yaitu planet di luar sistem tata surya kita. Hampir separuhnya adalah planet berbatuan dengan kondisi mirip bumi. Selanjutnya saya akan membahas kurang lebih mengenai sejarah kehidupan di bumi. Kita mengenal beberapa hipotesis tentang asal mula kehidupan. Perlu diketahui bahwa hipotesis yang dikemukakan para ahli tidak terlepas dari cara penalaran seseorang dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, ada beberapa hipotesis yang agak kurang tepat kedengarannya. Namun sebaliknya, ada beberapa hipotesis yang benar bila ditinjau dari sisi logika. Berikut adalah beberapa teori-teori mengenai asal-usul kehidupan di bumi. Teori yang pertama yaitu teori kosmozoa. Teori ini menerangkan bahwa kehidupan yang ada di bumi berasal dari luar angkasa. Pendapat dari teori kosmozoa menyatakan bahwa bumi yang dulunya sangat panas tidak memungkinkan untuk sebuah kehidupan berlangsung. Tetapi ketika ada benda angkasa yang jatuh ke bumi membawa makhluk hidup yang berasal dari tempat lain, kehidupan dibawa ke planet bumi dari tempat lain di alam semesta. Dimungkinkan tergabung dalam meteorit yang jauh sampai ke bumi. Kemudian selanjutnya ada teori Vlugger, menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen sehingga terbentuk senyawa sianogen. Senyawa tersebut dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya terbentuk zat protein sebagai pembentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu teori Moore, menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang stabil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, maka muncullah kehidupan. Teori Allen menyatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi seperti keadaan sekarang ini, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat difus yang akhirnya membentuk protoplasma kehidupan. Selanjutnya ada teori generatio spontanea. Teori ini menganggap bahwa makhluk hidup itu terbentuk secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. Dan mungkin ini bagi teman-teman agak tidak masuk akal ya, jika makhluk hidup itu ada secara tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan. Tapi justru teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu ada dengan sendirinya. Baik, lanjut selanjutnya ke teori-teori asal-usul kehidupan di bumi yang keenam, yaitu omne ovo ex vivo. Dikemukakan oleh Francesco Redi pada tahun 1626 hingga 1697. Ia adalah ahli biologi bangsa Italia dapat membuktikan bahwa ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat yang meletakkan telurnya dengan sengaja di situ. Dari berbagai percobaan yang serupa, dia peroleh kesimpulan bahwa asal mula kehidupan itu adalah telur atau omne vivum ex ovo. Kemudian selanjutnya itu ada omne vivum ex vivo.
dikemukakan oleh Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 hingga 1799. Ia adalah ahli biologi bangsa Italia. Dengan percobaannya terhadap kaldu membuktikan bahwa jasad reinek atau mikroorganisme yang mencemari kaldu dapat membusukkan kaldu itu. Bila kaldu ditutup rapat setelah mendidih, maka tidak terjadi pembusukan. Ia mengambil kesimpulan bahwa untuk adanya telur, harus ada jasad hidup terlebih dahulu. Maka muncullah teorinya omne ovo ex vivo, atau telur itu berasal dari makhluk hidup. Kemudian ada omne vivum ex vivo, dikemukakan oleh Louis Pasteur. Sarjana kimia Prancis melanjutkan percobaan Spallanzani dengan percobaan berbagai mikroorganisme. Akhirnya ia berkesimpulan bahwa harus ada kehidupan sebelumnya agar tumbuh kehidupan yang baru atau disebut omne vivum ex vivo. Teori ini disebut juga sebagai teori biogenesis dengan konsep dasar bahwa yang hidup itu tentu berasal dari yang hidup juga. Dengan teori biogenesis ini, maka teori abiogenesis ditinggalkan orang. Akan tetapi dengan demikian asal mula kehidupan mulai kembali menjadi masalah yang belum terungkap. Namun hampir semua para ahli sependapat bahwa asal mula kehidupan yang ada di bumi kita ini bukan dari angkasa luar. Yang terakhir ada teori Urey, dikemukakan oleh Harold Urey, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa atmosfer bumi pada awal mulanya kaya akan gas-gas metana, amoniak, hidrogen, dan air. Zat-zat itu merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Diduga karena adanya energi dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis. Unsur-unsur itu mengadakan reaksi-reaksi kimia membentuk zat-zat hidup. Zat hidup yang mula-mula terbentuk kira-kira sama dengan keadaan virus yang kita kenal sekarang. Zat itu berjuta-juta tahun berkembang menjadi berbagai jenis organisme. Ternyata sudah selesai materi kita pada sesi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video hingga akhir. Pesan saya semoga sukses belajar dengan serius dan tekun, gapai cita-cita kalian. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.